Transkrip nilai merupakan kumpulan nilai dari semua mata pelajaran mulai dari semester awal hingga teman-teman dinyatakan lulus dari sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PDA Official 1, 2, dan 3. Kali ini akan memberikan penjelasan terkait transkrip nilai yang dalam hal ini memang transkrip nilai menjadi pertanyaan yang sering muncul di konten-konten saya sebelumnya. Karena daripada teman-teman yang lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat itu banyak yang membutuhkan transkrip nilai ya. Transkrip nilai itu sendiri nanti teman-teman bingung yang mana transkrip nilai itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya di sini bisa dilihat ya berdasarkan penjelasan yang dimuat pada laman Google bahwasanya dikatakan transkrip nilai itu ialah kumpulan dari nilai di semua mata pelajaran dari semester 1 hingga semester terakhir pada tingkat SMA sederajat atau perguruan tinggi. Nah, transkrip nilai itu sendiri teman-teman itu dicetak bersama dengan dokumen lain seperti ijazah, rapor, SKHW atau sertifikat dan sebagainya. Nah, untuk tingkat SMA sederajat sebenarnya yang namanya transkrip nilai itu bisa teman-teman lihat pada bagian belakang ijazah. Yang lulus tahun 2020 ke atas itu di bagian belakang ijazah itu ada nilai ujian sekolah ya, transkrip nilai ujian sekolah. Yang lulus tahun 2019 ke bawah, di sana ada transkrip nilai ujian sekolah dan di bawahnya ada nilai ujian nasional atau ada yang namanya SKHUN atau sertifikat hasil ujian nasional. Nah, banyak daripada teman-teman sekarang ini yang membutuhkan transkrip nilai, yaitu rangkuman dari beberapa nilai yang diperoleh dari semester 1 hingga semester akhir, berikut nilai ujian sekolahnya seperti apa. Nah, perlu diketahui bahwasanya teman-teman semuanya transkrip nilai ini tidak bisa dibuat sendiri, karena memang harus ada pengesahan dari sekolah teman-teman atau sekolah asal teman-teman semuanya. Semisal teman-teman lulus dari sekolah di tahun 2022 dan belum membuat transkrip nilai dan di tahun 2023 teman-teman membutuhkan transkrip nilai tersebut, maka apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan ya silahkan teman-teman datang ke sekolah asal untuk meminta membuatkan transkrip nilai itu sendiri. Seperti apa gambaran transkrip nilai? Di sini akan saya contohkan dengan jelas supaya teman-teman bisa tahu gambarannya ya. Nah, di sini saya punya file transkrip nilai yang diterbitkan salah satu sekolah. Di sini artinya pada bagian atas ini ialah kop ya, kop surat. Ini yang mengeluarkan kop itu untuk identitas masing-masing sekolah teman-teman. Terus di bawah ada transkrip nilai tahun pelajaran kapan. Ini sesuai dengan teman-teman itu lulusnya kapan. Ini saya contohkan misalnya lulus di tahun 2023. Ya. Oke, setelah itu ada nama, ada tempat dan tanggal lahir, nomor induk siswa, ada nomor induk siswa nasional. Ini disesuaikan saja teman-teman ya formatnya. Secara garis besar, umumnya seperti ini. Ya, isinya seperti ini umumnya. Ada nama, tempat dan tanggal lahir, nomor induk siswa, dan nomor induk siswa nasional. Setelah itu di bawahnya ada tabel yang mana pada bagian nomor ini menunjukkan jumlah mata pelajaran, yang sebelah sini mata pelajaran yang diampu atau yang diperoleh atau yang sudah dilewati. Terus di sini ada nilai, ini nilai setiap semester dan ini ada nilai ujian sekolah. Sebagai contoh di sini teman-teman, nilai semester 1 berarti kelas 1 semester 1 atau kelas 10 semester 1, nilai pengetahuan untuk pendidikan agama 86, untuk keterampilannya 87. Semester 2-nya berapa? Sampai dengan semester 6-nya, baik pengetahuan maupun keterampilan. Terus ada bagian yang kosong, Pak. Ini maksudnya seperti apa? Sebagai contoh, ini ada mata pelajaran sejarah Indonesia.
Ini sesuai dengan spektrum kurikulum. Kalau kita lihat di kurikulum yang sekarang, sejarah Indonesia hanya di kelas 10, semester 1 dan semester 2. Kelas 11 dan kelas 12 tidak ada, sehingga hanya diisi dengan strip. Ya, sama halnya untuk mata pelajaran seni budaya, untuk pendidikan jasmani dan keolahragaan, untuk prakarya dan kewirausahaan, untuk fisika, kimia, gambar teknik, atau dasar listrik elektronika ini disesuaikan di tempat teman-teman semuanya ya. Karena ini nanti mata pelajaran ini disadur atau diambil dari rapot. Silakan teman-teman nanti dicek rapotnya. Di semester 1 kelas 10 itu mata pelajarannya apa saja. Semester 2 kelas 10, semester 1 kelas 11, semester 2 kelas 11, semester 1 kelas 12, semester 2 kelas 12 ya. Terus yang ini nilai ujian sekolah ini bisa diambil dari nilai yang ada di rapot teman-teman semuanya ya. Ada di nilai rapot teman-teman semuanya. Terus kok ini kenapa Pak Books nilainya 90 dan gabung jadi 1? Kalau teman-teman lihat di ijazah, biasanya yang lulusan dari SMK itu teori kejuruan bahasanya ya. Jadi semuanya jadi 1. Dari mulai gambar teknik, dasar listrik elektronika, itu jadi 1. Semuanya namanya teori kejuruan. Makanya di sini disebutkan hanya 1 poin gitu, 90. Nah, setelah itu baru dirata-ratakan ya untuk nilai ujian sekolahnya 81,2. Nah, setelah itu di bagian bawah ini ada tempat diterbitkannya transkrip nilai, tanggal dan tahun. Ini misalnya tahun 2023 ya teman-teman, ini saya ganti. Terus kepala SMK, nama kepala sekolah, NIP, dan nanti transkripnya dicetak dan ditandatangani serta dicap atau distempel basah di sekolah teman-teman masing-masing. Apakah format transkrip nilai ini setiap sekolah sama? Maka jawabannya opsional ya, sesuai dengan koridor atau peraturan di sekolah teman-teman masing-masing. Tidak menutup kemungkinan format transkrip nilainya sama, ada juga yang berbeda. Pada intinya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang namanya transkrip nilai ialah kumpulan daftar nilai yang teman-teman peroleh dari semester awal sampai dengan akhir, sampai dengan teman-teman dinyatakan lulus dari sekolah atau dari perguruan tinggi ya. Kalau teman-teman yang dari perguruan tinggi tidak bingung ya, karena memang ketika teman-teman lulus, selain ijazah teman-teman memperoleh transkrip nilai. Tapi kalau untuk tingkat SMA SMK itu biasanya ada dokumen tambahan berupa rangkuman nilai ya. Rangkuman nilai yang diperoleh dari semester 1 sampai dengan semester 6 atau dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Berikut nilai ujian sekolah yang diperoleh selama teman-teman itu belajar di sekolah teman-teman masing-masing. Jadi, saya ingatkan kembali, transkrip nilai ini yang mengeluarkan sekolah karena legalitasnya akan kuat ketika ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan teman-teman dan dicap stempel. Teman-teman bisa membuat sendiri, tetapi kalau membuat sendiri tidak ada stempel dari kepala sekolah. Ya, teman-teman mungkin hanya bisa membuat kop sama daftar nilainya yang diambil dari nilai rapor, tapi pengesahannya kurang karena teman-teman tidak memperoleh pengesahan langsung dari kepala sekolah teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya gambaran yang bisa saya sampaikan. Semisal teman-teman cukup menggunakan nilai ujian sekolah, maka gunakan daftar nilai yang ada di belakang ijazah. Tetapi ketika teman-teman membutuhkan rangkuman nilai dari nilai semester 1 sampai 6, maka ajukan permohonan ke sekolah untuk pembuatan transkrip nilai di tahun teman-teman lulus. Bagaimana formatnya? Teman-teman bisa menunjukkan video ini ke pihak sekolah supaya ada gambaran, dan perlu diingat video saya ini hanya sebagai contoh. Untuk keputusan atau untuk formatnya dikembalikan ke sekolah masing-masing. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share PD Official 1, 2, dan 3, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.